Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang garis dan sudut pelajaran kelas 7 semester 2. Oke, kita mulai. Ya, di pelajaran garis dan sudut ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, yaitu adalah tentang garis. Kita akan membahas tentang pengertian garis. Kedua, itu ada tentang kedudukan garis atau hubungan garis. Ketiga, itu ada sudut. Kita akan belajar tentang pengertian sudut. Keempat, itu ada jenis-jenis sudut. Kelima, ada hubungan garis dan sudut. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah garis. Oke. Garis, pengertian garis. Garis adalah suatu susunan titik-titik atau bisa tak terhingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, bisa ke kanan atau kiri atau mungkin atas atau bawah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan garis dan sudut. Nah, kedudukan garis. Kedudukan garis itu ada 4, yaitu ada garis sejajar, garis berhimpitan, garis berpotongan yang ketiga, dan yang keempat adalah garis bersilangan. Kita akan bahas satu persatu. Oke, selanjutnya. Yang pertama, yaitu ada garis sejajar. Bisa dilihat gambarnya, kalau garis sejajar itu dua garis yang sama. Kalau misalkan dua garis tersebut diperpanjang sepanjang apapun, maka garis tersebut akan tetap sejajar, tidak berpotongan. Dan tidak bertemu antara garis pertama dan keduanya, tidak bisa menyambung. Itu adalah garis sejajar. Nah, pengertiannya adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong jika diperpanjang. Kalau garis A dan B ini kita perpanjang, maka dia tidak akan bertemu dan tidak akan mempunyai titik potong. Itu untuk garis sejajar. Selanjutnya, yang kedua ada garis berpotongan. Garis berpotongan adalah kedua garis yang mempunyai titik potong, karena kedua garis tersebut bertemu. Jadi ada dua garis yang bertemu. Nah, kedua garis yang bertemu itu dikatakan garis berpotongan. Mengapa? Karena karena garis yang berpotongan itu mempunyai titik tengah. Nah, titik tengah itu disebut dengan titik potong. Bisa dilihat seperti gambar. Oke, selanjutnya yaitu garis berhimpitan. Nah, kalau garis berhimpitan adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berhimpitan tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Maksudnya adalah dua garis yang bergabung atau bersatu. Jadi ada dua garis yang letaknya sama. Nah, karena letaknya sama, maka dikatakannya berhimpitan. Contohnya, garis A sampai sini. Lalu, garis B-nya sama, seperti ini. Yang warna kuning garis B. Karena letaknya sama, maka disebutnya garis berhimpitan. Jadi, dua garis berdempetan atau bersatu. Selanjutnya, yang selanjutnya itu adalah garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datang dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya seperti di gambar. Pada garis yang berwarna merah dan biru itu adalah di bidang yang berbeda. Yang garis merah itu di bidang CDGH, di bidang CDGH, lalu garis yang biru itu di bidang ABFE. Jadi dua garis tersebut itu berada di bidang yang berbeda sehingga dia tidak bisa berpotongan. Cuman kalau dilihat secara ini pada gambar terlihatnya berpotongan. Padahal aslinya itu tidak berpotongan karena terletak di dua bidang yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita akan membahas materi tentang sudut. Yaitu kita akan membahas tentang pengertian sudut.
Sudut adalah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Nah, ini adalah gambar sudut. Jadi ada dua garis yang berhimpitan atau bersekutu. Nah, bagian-bagian sudut, dua garis yang bertemu, ujungnya disebut dengan titik sudut. Lalu di yang simpulnya ini namanya daerah sudutnya. Lalu garisnya itu disebut dengan kaki sudut. Ini adalah bagian-bagian sudut. Oke, selanjutnya. Yang 4 kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Oke, di sini ada gambar, ada jenis-jenis sudut, ada 5 jenis sudut. Yang pertama, ada sudut lancip. Sudut lancip ialah sudut yang besarnya kurang dari 90. Berarti sudutnya antara 0 sampai 9 sampai kurang dari 90. Itu adalah sudut lancip. Lalu yang kedua ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180. Lalu ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 namun kurang dari 360. Lebih dari 180 kurangnya dari 360. Lalu yang keempat ada sudut siku-siku. Nah, kalau dia bentuknya siku-siku seperti ini sudah pasti besarnya adalah 90 derajat. Hanya satu besaran yang 90 derajat untuk siku-siku. Yang terakhir yaitu adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, kalau dalam lingkaran berarti besar sudutnya adalah 360. Kenapa 360? Karena dia ada dua garis lurusnya membagi dua bidang. Gitu. Oke, selanjutnya. Yang kelima, kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut. Yang pertama, kita akan membahas hubungan antar sudut berpenyiku. Nah, di sini ada gambarnya. Ada sudut berpenyiku. Untuk gambar yang pertama, dia sudut penyikunya kita bagi menjadi dua bagian. Jadi, rumusnya kalau misalkan dia dibagi menjadi dua bagian, rumusnya adalah sudut yang ini R ditambah S, pasti hasilnya sama dengan 90. Jadi, rumusnya yang ini. Kalau jika dua bagian, R ditambah S sama dengan 90. Lalu, kalau tiga bagian, tinggal ditambah. Karena di sini dibagi menjadi 3, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengannya 90. Kenapa pakai 90? Karena bentuknya siku-siku. Jadi, kalau misalkan rumusnya, kalau misalkan siku-sikunya dibagi menjadi dua bagian, rumusnya yang seperti ini. Yang R ditambah S sama dengan 90. Lalu, kalau misalkan siku-sikunya dibagi menjadi 3, maka rumusnya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 90. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Hubungan antar sudut yang berpelurus. Di sini sama, hampir sama dengan yang siku-siku, bedanya besar sudutnya. Untuk gambar pertama, kalau sudut pelurusnya dibagi menjadi 2, maka rumusnya adalah sudut ini kita misalkan yang pertama sudut T, lalu yang kedua U. Berarti rumusnya adalah sudut T ditambah sudut U sama dengannya 180. Kalau dibagi menjadi dua bagian. Lalu, kalau dibagi menjadi 3 bagian, rumusnya adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 180. Itu untuk yang sudut berpelurus. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Ini ada hubungan antar sudut pada garis. Kita akan membahas satu-satu. Ada gambar garis yang di bagian M dan K itu ada angkanya 1, 2, 3, 4, lalu di garis L ada 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan membahas sudut-sudut luar. Sudut luar itu artinya sudut yang besar yang terletak di luar. Nah, sudut di luar itu adalah ada sudut yang pertama 1,
Sudut 1 letaknya di luar, sudut 2 letaknya di luar, sudut 7 di luar, dan sudut 8 di luar. Jadi, sudut yang letaknya di luar adalah yang sebelah sini, berada di luar. Lalu, sudut yang berada di dalam itu adalah yang bagian dalam ini. Ini adalah sudut dalam dan sudut luar. Oke, ini untuk gambar lebih jelasnya ya. Lalu, sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan, kita lihat di situ adalah sudut dalam berseberangan, yaitu sudut 3 pasangannya dengan 5. Jadi sudut dalam berseberangan itu adalah bentuknya menyilang ya, tapi letaknya harus di dalam. Berarti sudut yang bersilangan, berarti kita lihatnya kalau sudut dalam berseberangan, kita lihatnya yang bagian ini saja, yang di garis kotak. Sudut dalam berseberangan yaitu sudut 3 dengan 5, lalu sudut 4 dengan 6. Itu kalau dalam berseberangan, berarti melihat di bagian yang dalam. Tapi bentuknya bersilangan kalau berseberangan artinya. Lalu sudut luar berseberangan, berarti kita lihat yang silang, tapi letaknya di luar, yaitu sudut 1 dengan sudut 7, benar. Lalu sudut 2 dengan sudut 8. Itu adalah sudut luar berseberangan. Oke. Selanjutnya sudut dalam sepihak, berarti letaknya berada di dalam, sama diletaknya di dalam lagi, tapi yang ada segaris. Seperti ini. Berarti sudut dalam sepihak adalah sudut 3 dengan sudut 6, lalu sudut 4 dengan sudut 5. Lalu sudut, nah itu adalah dalam sepihak. Kalau luar sepihaknya berarti sudut 1 dengan sudut 8, sudut 2 dengan sudut 7. Itu adalah luar sepihak. Lalu sudut-sudut yang sehadap, kita bahas yang terakhir ini. Sudut sehadap kita bisa lihat. Di sini ada sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Lalu sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Yang letaknya berhadapan ya. Lalu sudut 4 sehadap dengan sudut 8, sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Oke, ini adalah hubungan antar sudut pada garis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh soal garis dan sudut. Yang pertama di sini, pasangan sudut luar sepihak pada gambar di bawah ini adalah, kita bisa lihat luar sepihak, berarti kita lihat di yang berada di luar. Nah, sudut luar itu adalah sudut 6 dan 5, lalu 1 dan 4. Kita hanya lihatnya di bagian yang 6, titik 6 dan 5, lalu titik 1 dan 4. Maka sudut luar sepihaknya adalah, berarti sudut 6 dengan sudut 6 pasangannya dengan sudut luar sepihak adalah dengan sudut, kita cek lagi ya kalau dalam seperti apa tadi. Kita lihat kalau sudut dalam sepihak itu sudutnya 3 dengan 6. Lalu kalau yang luar sepihak, berarti sudutnya sudut 6 dengan sudut 1. Lalu sudut yang luar sepihak lagi sudut 5 dengan sudut 4. Ini adalah luar sepihak karena berada letaknya di bagian luar. Kalau dalam sepihaknya sudut 8 dengan sudut 3, sudut 7 dengan sudut 2. Oke, itu untuk yang luar sepihak. Contoh kedua, di sini ada gambar. Besar nilai X pada gambar di bawah ini adalah, nah, karena di sininya bentuknya siku-siku, maka jumlahnya adalah 90 derajat. Berarti rumusnya adalah sudut, kita anggap di sini A dan B. Berarti kita anggap sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Karena di sini sudut A-nya 45 sudah diketahui, kita tulis 45. Kita tulis 45 ditambah 3X
sama dengan 90 derajat. Nah, karena sama 45-nya adalah angka, kita pindahkan ke bagian yang angka. Pindah ruas. Berarti menjadi 3x sama dengan 90 dikurang 45, karena awalnya 45-nya positif, pindah menjadi negatif. Maka 3x-nya sama dengan 90 dikurang 45 adalah 45. Maka nilai x-nya adalah 45 kalian bagi dengan 3. Maka besar x-nya adalah 15. Nah, kalau misalkan nanti di soalnya ditanya berapa besar sudut B, maka kalian hanya tinggal menggantikan. Berarti 3 dikalikan 15, maka sudut B besarnya adalah 45. Maka kalau ditanya sudut B berapa besarnya? Besarnya adalah 45. Ganti X-nya dengan 15. Jadi jawabannya besar nilai X-nya adalah 15 derajat. Ini adalah jawabannya. Oke, selanjutnya soal ketiga. Nah, di sini sama seperti tadi, dibagi menjadi 2 bagian. Kita anggap di sini sudut A, di sini sudut B. Kita masukkan, berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 90. Kita masukkan sudut A-nya, yaitu ada 6x ditambah 4. Oke, ditambah buka kurung sudut B-nya 5x ditambah 9 sama dengan 90. Oke, caranya kita jumlahkan yang x dengan x. 6x tambah 5x jadi 11x. Lalu ditambah, kita jumlahkan lagi yang angka dengan angka 4 dengan 9. Kita jumlahkan 4 ditambah 9 menjadi 13 sama dengan 90. Angkanya pindah ruas. Angka kita kelompokkan dengan angka, huruf dengan huruf. Berarti menjadi 11x sama dengan 90 dikurang 13. Maka 11x sama dengan 77. X-nya adalah 77 dibagi 11. Maka X-nya adalah 7. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut AQC. Berarti besar AQC. Berarti kita ambil yang bagian sini. Berarti sudut AQC adalah, kita ganti. Jadinya 6x ditambah 4. X-nya kita gantikan menjadi 7. Berarti 6 dalam kurung 7 ditambah 4 sama dengan 6 dikalikan 7 berarti 42 ditambah 4 sama dengan 46. Jadi besar sudut AQC adalah 46 derajat. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang ditanyakan adalah besar sudut POR pada gambar. Nah, kalau ini karena berpelurus, maka total sudutnya adalah 180 derajat. Kita misalkan POR-nya kita misalkan sudut A, ROQ-nya kita misalkan sudut B. Jadi rumusnya adalah sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Sudut A-nya kita ganti, berarti 4x ditambah 2x sama dengan 180. 4x tambah 2x yaitu menjadi 6x sama dengan 180. Lalu x-nya adalah 180 kalian bagi dengan 6 karena angka yang di depan x ada 6, yaitu x-nya adalah 30. Lanjut ke bagian sini.
Di sini yang ditanyakan adalah sudut POR. Kita lihat sudut POR, sudut P, O, dan R. Berarti kita ambil bagiannya yang ini. Sudut POR itu sama dengan 4X. Maka X-nya kalian ganti. Jadi 4 kalian ganti dengan X-nya 30. Berarti 4 kalian kalikan dengan 30. Maka hasilnya sudut POR adalah besarnya 120 derajat. Ini adalah hasilnya. Untuk yang soal besar sudut POR. Oke, selanjutnya. Di sini ada yang ditanyakan besar sudut NLM pada gambar. Kita misalkan juga lagi. Kita misalkan sudut KLM. Kita misalkan sudut KLM itu dengan A, sudut NLM dengan B. Berarti kita rumusnya adalah sudut A ditambah sudut B sama dengan 180. Kalian masukkan sudut A-nya dengan 3X. Berarti 3X ditambah 15 ditambah sudut B-nya adalah 2X tambah 10. Sama dengannya 180. Nah, kita kelompokkan yang angka dengan angka, huruf dengan huruf. Berarti 3X dengan 2X menjadi 5X. Lalu 15 dengan 10 kita jumlahkan menjadi 25. Sama dengan 180. Pindahkan. Kita kelompokkan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Menjadi 5X sama dengan 180 dikurang 25. Maka 5X sama dengan 180 dikurang 25 adalah 155. Maka X-nya adalah 155 kalian bagi dengan 5. Maka hasil X-nya adalah 31. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sudut NLM. Sudut NLM, kita lanjut ke sini ya. Berarti kita ganti 2X ditambah 10. Kita ganti 2X-nya. Berarti 2 kalian X digantikan 31 ditambah 10. 2 dikali 31 yaitu 62, lalu ditambah 10. Maka besar sudut NLM adalah 72 derajat. Ini adalah hasilnya. Besar sudut LM. Tuh, jadi setelah kalian cari nilai X-nya, kalian bisa tentukan sudutnya dengan mensubstitusi sudut yang diketahuinya. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke Ibu. Jika belum paham, juga boleh ditanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.